Salam jumpa. Kesultanan Demak atau Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam Jawa yang berdiri pada tahun 1478 dan runtuh pada tahun 1548. Demak sebelumnya merupakan wilayah kadipaten bagian dari Kerajaan Majapahit yang masa itu eksistensinya sedang memudar. Raden Patah adalah tokoh yang mendirikan sekaligus raja pertama Demak. Raden Patah lahir di Palembang pada tahun 1455. Raden Patah merupakan putra dari Kuntabumi atau Brawijaya kelima dengan istri dari Campa yaitu Si Buncay. Saat mengandung Si Buncay disingkirkan dari Majapahit ke Palembang, di sana, Si Buncay menikah lagi dengan Suan Liong di Pati Palembang. Si Buncay kemudian melahirkan anak dari Brawijaya V dengan nama Jinbun. Atau kelak kemudian hari dikenal dengan Raden Patah. Sedangkan dari perkawinan Si Buncay dan Suan Liong melahirkan Kinsan atau Raden Kusen. Artinya Si Buncay melahirkan dua orang putra bernama Jinbun dan Kinsan. Pada tahun 1474, kedua putra tersebut pindah ke Tuban untuk berguru kepada Bong Swihwo atau Sunan Ampel. Kemudian Jinbun mendirikan pedukuhan di Demak sedangkan Kinsan mengabdi kepada Kumtea Bumi di Majapahit. Selanjutnya pedukuhan Demak tersebut menjadi besar dan kemudian memerdekakan diri menjadi Kesultanan Demak. Jinbun atau Raden Patah atau Sultan Ali Akbar memerintah Demak dari tahun 1478 hingga tahun 1518. Adipati Unus adalah Raja Demak kedua. Memerintah dari tahun 1518 sampai tahun 1521. Pati Unus atau Raden Kodir lahir di Jepara tahun 1488. Merupakan putra Raden Patah dari istri Syarifah Safikah putri Sunan Ampel atau Bong Swihwo. Namun, riwayat lain berpendapat bahwa Pati Unus adalah menantu Raden Patah. Pati Unus adalah putra dari Raden Yunus atau Wong Agung Jepara. Pati Unus dikenal juga dengan nama Pangeran Sabrang Lor. Nama tersebut dikarenakan Pati Unus menyeberang ke utara Malaka. Memimpin armada perang Demak untuk berperang melawan Portugis. Terjadi pada tahun 1513, namun mengalami kegagalan. Setelah menjadi raja, Adipati Unus mencoba menyerang kembali Portugis pada tahun 1521. Dan serangan ini kembali gagal, Pati Unus pun gugur dalam pertempuran. Putra Pati Unus yang ikut berperang yakni Raden Arya Wangsa, Raden Suryadiwangsa turut gugur sedangkan Raden Abdullah selamat. Setelah Pat Unus wafat, komando perang dilanjutkan oleh Raden Hidayat dan diyakini sosok yang sama dengan Fatahillah. Namun, hanya bertahan 3 hari lalu mundur. Dalam kepulangan ke Demak, putra Pati Unus Raden Abdullah singgah di Banten. Di saat yang sama di Demak sedang terjadi konflik perebutan tahta Demak yang kosong. Raden Abdullah lebih memilih tinggal di Banten daripada larut dalam pertikaian di Demak. Setelah Pati Unus gugur, terjadi perebutan tahta antara Pangeran Surowiyoto atau Raden Kikin, putra Raden Patah dari Ibu Ratu Solekha Jipang, melawan Raden Trenggono, adik Pati Unus putra Raden Patah dari Ibu Ratu Safikah. Raden Kikin kemudian tewas di tepi sungai sekitar Lasem dibunuh oleh Surayata suruhan Sunan Prawoto putra sulung dari Raden Trenggono. Akhirnya Raden Trenggono pun naik tahta. Sultan Trenggono memerintah Demak dari tahun 1521 sampai 1546. Sultan Trenggono membangun kembali Demak dari kerugian besar atas misi Pati Unus dalam menyerang Portugis. Wilayah bekas Majapahit satu persatu menjadi bagian Demak. Boleh dikatakan Sultan Trenggono membawa Demak pada puncaknya. Pada tahun 1546, Sultan Trenggono wafat di Panarukan saat Demak sedang berusaha menaklukkan wilayah Belembangan. Sultan Trenggono tewas dibunuh oleh bocah pelayannya. Setelah Trenggono wafat, tahta Demak kemudian digantikan oleh putranya Sunan Prawoto. Namun, Sunan Prawoto hanya berkuasa dengan singkat. Konflik perebutan tahta muncul kembali. Adalah Arya Panangsang, putra dari Raden Kikin yang dibunuh oleh Sunan Prawoto melakukan pemberontakan. Arya Panangsang merasa dirinya yang paling berhak untuk menjadi Raja Demak sekaligus menuntut balas atas kematian ayahnya yang telah dibunuh Sunan Prawoto. Pada tahun 1548, Arya Panangsang menyerbu Demak. Keraton Demak dihancurkan, Sunan Prawoto pun tewas. Selain itu, gugur pula Pangeran Hadiri suami dari Ratu Kalinyamat. Ratu Kalinyamat adalah adik dari Sunan Prawoto.
Kemudian gugur pula Pangeran Pasarean putra Sunan Gunung Jati menantu Raden Patah yang menikahi Ratu Mas Nyawa. Ratu Mas Nyawa adalah adik Raden Kikin, atau bibi dari Sunan Prawoto dan Ratu Kalinyamat. Pemberontakan Arya Panangsang ini menandai berakhirnya masa Demak. Kadipaten-kadipaten bawahan Demak berjalan sendiri-sendiri, tidak mengakui Arya Panangsang sebagai Raja Demak. Kematian Pangeran Pasarean putra Sunan Gunung Jati juga mengakibatkan Sunan Gunung Jati serta Cirebon menarik diri dari urusan Demak, Giri Kedaton, maupun sikap beberapa wali yang tidak netral lagi dalam konflik tersebut. Pemberontakan tersebut juga menimbulkan dendam pada diri Ratu Kalinyamat. Di samping itu, terdapat sosok Adiwijaya atau Jaka Tingkir, menantu Sultan Trenggono yang menikahi Ratu Mas Cempaka. Ratu Mas Cempaka adalah adik dari Ratu Kalinyamat dan Sunan Prawoto. Akhirnya konflik mengerucut antara Hadiwijaya Adipati Pajang yang didukung Ratu Kalinyamat Adipati Jepara melawan Arya Panangsang Adipati Jipang. Akhirnya pada tahun 1549, Pajang menyerang Jipang. Arya Panangsang tewas di tangan anak angkat Hadiwijaya yaitu Danang Sutawijaya. Dikarenakan anak Sunan Prawoto yaitu Arya Pangiri masih kecil, kadipaten-kadipaten bekas Demak diperintah oleh Hadiwijaya berpusat di Pajang. Sedangkan Arya Pangiri diasuh oleh bibinya Ratu Kalinyamat. Pada tahun 1568, Hadiwijaya memproklamirkan Pajang berdiri menjadi sebuah kesultanan penuh. Sedangkan Demak berubah menjadi kadipaten yang dipimpin Arya Pangiri. Demikianlah sejarah kerajaan Demak dan lahirnya Pajang. Semoga bermanfaat. Salam.